Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadi imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing ingkang menika kula panjenengan sedaya tasih kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, kesehatan, kesempatan, sehingga kula panjenengan sedaya tasih saged napak melangkah tindak dhateng masjid sinajan to subuhe niki jam 3 punjul. Kula jam 3 punjul nek jam kula niku subuh niku jam 3:47 menit. Iya, saya wengi tur niki adem edan. Adem edan. Lah mosok subuh wengi Mas iki namine nggih nyun sewu. Niki janjane jadwal salat menika khususipun salat subuh sampun wonten koreksi sajanipun. Ananging koreksinipun menika nggih nyun sewu, naminipun perubahan itu biasanya nggih boten langsung berubah. Terus Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, untuk jadwal sholat subuh yang ada di Indonesia niki termasuk salah satu subuh yang kemalaman. DCI. Terus menawi wonten daerah Maroko, Tunisia, Mesir, Saudi Arabia, termasuk Malaysia, Singapura, niku menggunakan rumus minus 18 derajat. Artosipun pripun? Artosipun srengenge niku matahari niku berada 18 derajat di bawah ufuk timur. Nggih niku. Nek Indonesia niku gunake rumus 20 derajat. Minus le Pak nggih. Dadi luwih rendah mulai matahari ini. Nek Arab Saudi niku mulai mboten pentu 16,5. Jadi luwih dhuwur mulai ajake kali Indonesia. Pramila ingkang sampun nate umrah, sampun nate haji, biasanipun medal subuhan saking masjid Masjid Nabawi napa Masjidil Haram itu pun padang. Nek ten mriki kondur saking subuhan niku lintange nggih. Iya. Nggih. Ya, maknane apa Mas? Kok 20 derajat, 18 derajat niku saben 1 derajat niku dawane utawi panjange niku 4 menit. Nggih. Dadi awake dhewe niki kalih Saudi Arabia, nek Saudi niku 16,5, nek awake dhewe 20 berarti kajake 3,5 menit ping 4. Berarti 14 menit kajake. Jadi nek cara-cara padha pun masuk waktu subuh mriki jam 3:47 menit, nek Arab Saudi niku jam 4:01 menit. Nah niku. Terus Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, ya sebagian di antara masjid-masjid ingkang sampun menerapkan menika pakai fase antara. Fase antara niku nggih adane tetep melu jadwal sing pun enten iki, mengke komate ngenteni. Gandeng kacake niku nggih sekitar antara 8 sampai 10 menit. Berarti mengke waktu jarak antara ni adzan kali komat itu ditambahi rada dawa. Nek Masjid Tanjung niku luar biasa. Masjid Tanjung niku adzane tetep
Tapi mungkin komaten itu sekitar jam 4 punjul seprapat, jam 4 punjul 20. Terus walaupun adanya tetap, tapi sholatnya tetap cepat masuk waktu subuh. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, iku kula nggih mboten ngerti napa Indonesia termasuk kesragepen sing sholat subuh. Napa pripun mboten ngertos mungkin. Intinya ini sudah ada penelitian, hasilnya itu adalah termasuk Indonesia menika terlalu pagi, terlalu malam maksudnya kepagian 2 derajat sekitar 8 menit. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, menika namung info mawon, info sekilas info tentang waktu sholat subuh. Soalnya ini waktu sholat subuh saya wengi kan, saya petang. Ini Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, monggo kita lajengaken ngaji babagan masalah sirah. Nggih, mboten kanto sampun dumugi judul orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Riyen sampun kula aturaken sinten nggih? Ikut jawara Arab Pak, sing di Kolombian mau sesegleman tak niki belakang kanjeng Nabi sing. Oh ngoten. Nggih, jawara Arab sing kawen-aken macan lho Pak. Kolombian. Oh, Umar. Nggih. Oh, Umar sampun nggih. Oh, Sampun. Abu Bakar sampun dereng nggih. sampun. Abu Bakar kedae saderenge Umar. Oh iya, Abu Bakar Umar. Oh. Abu Bakar Umar nggih. Nggih. Orang-orang yang pertama-tama atau pertama kali masuk Islam. Riyen dari Sayyidina Umar, dengan masuknya Sayyidina Umar, dakwah yang semula sembunyi-sembunyi jadi terang-terangan. Baik. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten injing menika kula badhe matur kaitanipun masuk Islamipun sinten nggih? Bilal nggih. Bilal pun nate napa dereng? Dereng, nggih. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah menika termasuk asabiqunal awalun, termasuk orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sasampunipun Nabi Wahyu menika langsung mengajak orang-orang terdekatnya untuk masuk Islam, terutama Abu Bakar. Abu Bakar menika orang terdekatnya Rasulullah, ya, ibaratnya soulmate lah, koncoplek, koncoplek kalau Kanjeng Nabi. Nah, lewat Abu Bakar inilah banyak orang-orang Quraisy yang akhirnya masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Salah satu di antaranya menika Bilal bin Rabah. Bilal sebelum masuk Islam menika dados budak. Budak menika senes pembantu Pak. Nek pembantu menika kerjanya jam-jaman, harian nopo borongan bulanan digaji. Iku nek pembantu. Tapi nek budak itu memang dibeli. Kaya tuku pit, tuku mobil ngoten niku. Begitupun dituku nggih sak karepe sing nganggo. Sak karepe sing duwe kan ngoten. Sak karepe sing duwe. Niku nek budak. Terus budak itu sudah kehilangan hak untuk dirinya sendiri pun sudah kehilangan. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika menghapus perbudakan, tetapi dengan cara pelan-pelan. Ada pahala yang bisa diambil besar, ada pahala besar yang bisa diambil di akhirat. Salah satunya adalah dengan cara membebaskan budak. Bahkan ada salah satu cara yang paling cepat
untuk membalas kebaikan orang tua, salah satunya adalah dengan cara, kalau orang tuanya itu adalah seorang budak, maka kalau anaknya bisa membebaskan bapaknya dari perbudakan, membebaskan ibunya dari perbudakan, itu adalah cara yang paling besar, cara yang paling baik untuk membalas kebaikan orang tua. Kok sakit ngoten Mas, bapaknya budak, ibunya budak, biasanya anaknya budak. Ada yang benten, misalnya ada seorang budak punya anak, tapi anaknya ini tidak budak, sakit. Dengan cara seorang budak wanita itu ketika budak itu kan bisa dipakai oleh tuannya. Nah, kalau dia punya anak itu bisa oleh tuannya kemudian dibebaskan menjadi anak resminya bisa. Nah, kalau misalkan seperti itu, kalau dia bisa membebaskan orang tuanya dari perbudakan, maka ini cara yang paling mulia untuk membalas kebaikan orang tua. Kalau orang tuanya bukan budak, nah ini angel. Awake dhewe niku mboten iso membalas kebaikan kedua orang tua, tidak bisa. Nah, ini. Terus Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, itu status perbudakan. Jadi budak itu ketika sudah dibeli tuannya, dia sudah kehilangan hak atas dirinya sendiri, termasuk Bilal bin Rabah, seorang sahabat Bilal bin Rabah. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bilal ini kebetulan itu budaknya Umayyah, Abu Sufyan. Budaknya Abu Sufyan. Antar pembesar Mekah itu kan biasanya punya kumpulan, punya geng antara Umayyah, Abu Lahab, Abu Sufyan dan seterusnya. Ini termasuk budaknya Abu Sufyan. Kalau Ammar bin Yasir itu budaknya Umayyah. Nah, pada waktu Bilal diketahui masuk Islam. Jadi ini pas ada pertemuan antara pembesar-pembesar Bani Umayyah, ada Abu Sufyan dan pembesar-pembesar yang lainnya, itu diawali dari diketahuinya Ammar bin Yasir setelah masuk Islam. Jadi Ammar niku podo-podo budak nih, dia budaknya Umayyah. Begitu Ammar diketahui masuk Islam, dan bisa membawa orang tuanya Yasir kalian Sumayyah, bapak kanan ibu pun juga masuk Islam, maka ketika sudah tunangan itu, ketika pembesar-pembesar pada ngumpul itu rasan-rasan, wah budak gue sudah gue Islam, Umayyah. Masa iya ketemuan. Nah, maka Bilal ditugasi oleh Abu Sufyan untuk menyiksa Ammar bin Yasir. Awal ini untuk menyiksa Ammar bin Yasir, untuk mencambuk Ammar bin Yasir karena dia telah masuk Islam. Tetapi begitu alat cambuk niku diparingi Abu Bakar, begitu dicekel dibuang oleh. Soalnya Bilal pun masuk Islam, kon nyiksa Ammar ora gelem mongko dhewe. Akhirnya para pembesar niku merasa kecolongan. Aduh, ini Islam Muhammad ternyata wis mempengaruhi budak-budak kita semuanya. Sudah mempengaruhi budak-budak kita semuanya, sehingga budak-budak kita semuanya sekarang sudah tidak nurut sama tuannya. Akhirnya pun Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarganya Ammar bin Yasir itu dibantai semua oleh Umayyah, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Sumayyah itu menjadi syahidah pertama. Jadi orang Islam yang mati syahid pertama itu Sumayyah, perempuan. Dengan cara ditombak mulai dari kemaluan tembus nganti
umbun-umbun mriki. Jadi disuntuk kaya sate ngeten iki tombak. Itu Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir. Lah Bilal niku nggih mboten kalah kejam. Akhiripun Bilal juga disiksa oleh tuannya dengan cara diseret nggih ngangge jaran itu diseret teng padang pasir. Begitu kesel sing nyeret, akhiripun Bilal niku diletakkan di atas lempengan batu di siang hari yang terik. Pengen sirah niku diceritakne waktu sing ditumpangi Bilal niki, sing numpangi Bilal niki. Kali sing ditumpangi Bilal niki nek ndok niku diceplok ten dhuwure niku mateng. Saking panase. Nggih, saking panase. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Bilal niku nggih jenenge nembe masuk Islam. Pelajaran pertama yang diterima oleh Rasulullah, yang diterima oleh Bilal dari Rasulullah adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Bilal pada waktu itu ketika disiksa ini mencoba untuk mengingat-ingat pelajaran yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disiksa oleh Abu Sufyan, oleh Umayyah itu untuk mengatakan bahwa Hubal itu adalah Tuhannya, bahwa Lata itu adalah Tuhannya. Niku pengen membantah, jadi Bilal niku pengen membantah. Dengan cara apa? Dengan cara karepe ngoten arep melafalkan surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad. Allahu samad. Karepe aja ngoten niku. Ning gandeng lagi pertama kali ketemu kali Kanjeng Nabi, dieling-eling ra eling-eling. Niku nggih sira diceritakne ngoten. Akhirnya yang muncul dari mulut Bilal itu hanya ahad ngoten. Ajeng kul huwallahu ahad iku hali. Soalnya napa nambe pertama ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai akhiripun Bilal disiksa dengan sungguh sangat luar biasa, ditumpangke tenggen watu panas, ditindih ngangge watu panas, saderenge itu diseret ngangge jaran. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sampun kula aturke bilih Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat Nabi yang banyak merekrut orang-orang Quraisy untuk masuk Islam. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke tempat itu. Lajeng Abu Bakar itu karena beliau orang kaya itu terus ning mboten terus duwite urah-urah mboten. Jane nek nggo tuku budak niku nggih larang. Pun ngepres ya. Tapi nggih terus Abu Sufyan itu ditawar kalian Abu Bakar. Wis nek ngene Bilal tak tukune wae, tak bebaske. Nah, akhiripun Bapak rahmati Allah. Karena Abu Sufyan sudah jengkel dengan Bilal, pun jengkel. Wis tukunen sak raga-ragane kan. Akhiripun nek boten lain itu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dengan 400 dinar. Dinar nopo dirham sing sekarang kursnya itu sekitar 2,5 juta itu nopo dinar atau dirham? Dinar ya. Jadi 400 dinar dengan bisa ngepengke dhewe 400 ping 2,5 juta pinten niku? Miliaran Pak. 400 ping 2 niku mawon pun 800 tambah setengah berarti tambah 10 sak M 10 miliar Pak. Nggih. 800 Sak M Pak, bukan 10 Pak. Sak M. 1 M harganya. Padahal rata-rata budak itu harganya 4 M. Kalau dikurskan sekarang. Budak zaman Kanjeng Nabi itu harganya sekitar 4 M. Maka Abu Bakar menebusnya dengan 400 dinar. Niku begitu diiyani kali Abu Bakar, diiyani, wes yo, boten ditawar blas. Akhiripun si Abu Sufyan itu gelo. Lah tak tawake sakmene kok ora dinyak. Ben Abu Sufyan itu tambah gelo melih.
Bakar gandeng niku pun daden nggih. Akhirnya pun daden. Mboten iso dibaleni oleh akad itu. Abu Bakar niku nggon nambahi gelone Abu Sufyan. Lah kok mau misalnya tok tawakne 800 dinar tak bayar. Padahal itu duitnya Abu Bakar jadi ngimpun ngepres. Tok tawake 800 dinar tak bayar. Akhirnya Abu Sufyan tambah gelone wis bacot. Maksudipun Abu Bakar menika walaupun Abu Sufyan itu melepaskan Bilal niku nek saged tidak dilepaskan dengan cara dia merasa menang. Tapi piye caranya dia tetap merasa kalah soalnya salah lek nawak rego niku. Nah ini. Terus Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu keistimewaan Abu Bakar ini sehingga beliau banyak menarik sahabat-sahabat beliau untuk kemudian masuk Islam. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar. Sudah dibeli kemudian dibebaskan. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Bilal itu ya, karena merasa merasa sudah merdeka, maka ada waktu yang sangat luang untuk kemudian belajar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agama Islam. Akhiripun Bilal menika termasuk salah satu sahabat ingkang terkemuka. Ya, akhiripun kalau nek saniki niku nggih orang yang ring satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun semula Bilal itu adalah budak yang di Mekah itu hak asasi dirinya sendiri saja sudah hilang, tapi begitu beliau masuk Islam maka dikembalikan oleh Rasulullah SAW, dikembalikan oleh Islam, menemukan hak asasinya sendiri, menemukan kebebasannya sendiri, mau belajar Islam juga bebas dan bahkan menjadi ring satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhiripun Bilal termasuk dalam satu rombongan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ketika di Madinah, sampai di Madinah Masjid Nabawi sudah terbangun dengan baik. Waktu itu Rasulullah sedang mencari-cari bagaimana cara untuk memanggil orang untuk sholat, maka dipilihlah oleh Rasulullah Bilal. Kenapa? Karena Bilal itu walaupun fisiknya itu hitam, karena beliau memang dari Sudan, dari Ethiopia aslinya. Ethiopia, Eritrea, kemudian Sudan itu riyen sebelum zaman modern ini ada dari satu kawasan namanya Habasyah. Dulu rajanya itu Nasrani. Dan Abu Bakar dan Bilal itu dari situ, dari negara-negara Afrika yang memang kulitnya kulit hitamnya hitam black, pirang. Nah ini Bilal itu ditunjuk oleh Rasulullah SAW, ya, ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi muadzin karena suaranya bagus. Maka ini pelajaran bagi kita. Beni semangat teng masjid niku nek saged muadzin niku nggih digoleke sing suaranya bagus. Maksudnya orang ngasih ning masjid pun kesengsem karo suarane ngoten nggih. Pun kesengsem suarane wis apik suarane. Kados muadzin di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ditiru gayanya oleh muadzin sak dunia niku soalnya mereka nek seleksi niku ya apik tenan suarane. Saya itu. Nah, terus itu pelajaran untuk kita. Gambaran bagaimana suara Bilal itu bagus. Ini ngeten. Suatu kali ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Nabi, kula niku pun umur kula pun cukup ning dereng enten sing nglamar kula, kok kula digoleke bojo. Terus dikane Kanjeng Nabi, ya kowe tak jodohne karo Bilal ya. Wah, mboten purun. Soalnya napa ireng rambute kriwil. Wah, mboten purun. Wis jodohmu ki Bilal dikane Kanjeng. Oh, mboten purun. Akhirnya kondon mlen sahabiah ini. Akhirnya tidak lama kemudian datang oleh kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok kula anu digoleki jodoh mrene kok ya mboten pati cocok ditawani Bilal ya.
yes kowe jodohmu ki Bilal. Akhirnya boten purun mulai sampai yang ketiga datang kepada Rasulullah itu delalah itu ngarepi waktu sholat, terus mendengar adzan yang sangat merdu suaranya Bilal ini. Kanjeng Nabi mbok kula dirabekne kali sing disuwara niku. Ya wis esuk sore kowe teko rene tak rabekne karo sing disuwara. Akhiripun wong niku nggih pun Kanjeng Nabi kan dipun ngertos ya. Iki isane ya judulnya ya Bilal. Akhiripun nikah kali Bilal. Karena jatuh cinta pada pendengaran pertama, bukan pendengaran. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan niku gambaran bagaimana merdunya suara Bilal. Merdunya suara Bilal. Jadi suara indah niku kadang-kadang napa niku menghanyutkan. Pramila niki nggih wonten Islam niku ada perbedaan kelemahan antara laki-laki kali perempuan. Nek perempuan niku ibu-ibu niku biasanya kelemahannya ten kuping. Jadi mbuh kaya apa modele nek pinter ngerayu niku ketut. Tapi nek bapak-bapak kelemahannya ten paningan di mata kelemahannya. Pun wong lanang niku wis kelemahannya ten mriku niku wis sanggere ngerti barang rada apik sithik ngoten pun halus. Bungkus. Nah ini terus di Islam itu makanya di Islam terutama untuk waqulil mu'minina yaghuddu min absarihinna dikatakan kepada laki-laki muslim untuk senantiasa menundukkan pandangannya karena memang kelemahan laki-laki itu di mata, kelemahan perempuan itu di telinga. Baik, kita kembali ke Bilal. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nalikanipun tahun kedua dari tahun kedua Hijriah ke Madinah sudah 2 tahun. Lajeng akhiripun Allah Subhanahu wa taala sampun mengizinkan umat Islam untuk perang. Akhirnya perang yang pertama yang dilakukan adalah perang Badar. Nah, di situ Bilal bin Rabah itu tidak hanya menjadi prajurit biasa, tetapi Bilal bin Rabah sudah diserahi oleh Rasulullah SAW beberapa anak buah. Nah, ini bagian dari cara Rasulullah SAW mengangkat derajat manusia itu sama. Walaupun dia dulunya budak, tetapi Bilal bin Rabah itu diberi kepercayaan untuk memimpin salah satu subpasukan. Jadi nih pas perang Badar niku Bilal bin Rabah itu memakai seragam perang termasuk seragam pimpinan, bukan seragam prajurit, seragam pimpinan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memang menghapus ketidakadilan, menghapus perbudakan, menghapus penindasan suku satu dengan suku yang lainnya. Karena dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan lebih hebat lagi ketika Abu Sufyan itu sudah merasa bahwa umat Islam itu sudah tidak terbendung. Jadi nek sak wayah-wayah ki nganti nyerang Mekah wis awake dhewe wis mesti kalah. Dan Abu Sufyan pada waktu itu masih menjadi gubernur Mekah. Datang menemui Rasulullah ke Madinah Abu Sufyan. Akhiripun kalian para sahabat sing ditakoki Muhammad di mana? Muhammad ada di masjid. Akhiripun Abu Sufyan diterke ke masjid nemoni kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saat itu sedang berbincang-bincang kalian. Salah satu di antara sahabat yang berbincang dengan Nabi niku enten Bilal. Bilal niku padahal riyen mantan budake Abu Sufyan. Sing teka ten mriku niku Abu Sufyan. Hasil Abu Sufyan itu dibujuk kalian Bilal. Abu Sufyan, sudahlah masuk Islam saja.
Masuk Islam saja nggak apa-apa. Kekuatan juga sudah nggak punya. Akhirnya pun Abu Sufyan, aku sih rada ragu-ragu. Terus Bilal, sing mantan budak ini, saurane ngeten, wahai Abu Sufyan, keraguanmu itu akan hilang ketika sudah aku pisahkan antara badan dan kepalamu. Itu Bilal itu. Nantang itu kalau juragane dhewe niku wis menek juragan-juraganan, menek tuan-tuanan. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Itu bahasanya wong Arab itu kan tidak menyusun kata-kata. Wahai Abu Sufyan, keraguanmu itu akan hilang ketika sudah aku pisahkan antara badan dan kepalamu. Ini tak pateni wis. Nek wong Jawa ngoten niku. Wis ora ragu-ragu kan. Tapi bahasanya halus tapi nonjok nek wong Arab iki. Diputer-puter sik kemudian. Nah, itu adalah Bilal bin Rabah. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya menjelang akhir hayat Bilal menjelang, jadi umurnya menjelang sepuh sudah sekitar 60 tahun. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku Bilal niku pun raiso adan. Raisone niku mboten mergo suarane mboten muni, mboten. Kok mboten terus suarane kok dadi tenggorokane rusak, mboten. Terus Bilal itu kan selama mengabdi bersama Rasulullah SAW, terus muadzin wonten ing Masjid Nabawi niku kan punya kebiasaan. Jadi Bilal niku adzan, begitu rampung adzan biasanya terus ngurus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi insya Allah kita sudah siap untuk sholat jamaah. Akhirnya pun Kanjeng Nabi keluar dari biliknya, dari kamarnya. Kamarnya Kanjeng Nabi niku gandeng kali masjid kan. Akhirnya pun Kanjeng Nabi medal. Terus Bilal koma sholat. Tapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika sampun sedo, Bilal niku anggere adzan mboten tekan, mboten rampung. Kelingan sinten? Kanjeng Nabi. Kelingan Kanjeng Nabi. Akhiripun Bapak Ibu, Bilal menika memutuskan untuk menghilangkan kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah SAW. Akhiripun Bilal istilahnya apa nggih? Pindah, hijrah dari Madinah nek mboten Beirut ke Basra, napa ke Irak nggih, Irak nggih, ke Irak. Akhiripun hidup di sana beberapa tahun, tapi akhiripun 3 tahun nek mboten Beirut, Bilal itu dilanda kerinduan terhadap kota Madinah. Bahkan dalam mimpi ini pun Bilal itu tak tahu mimpi didatangi Rasulullah. Nek enten kiai kok ngimpi dipanggihi didatangi Rasulullah itu berarti Rasulullah tenang. Dan yang datang itu betul-betul Rasulullah. Pramila wonten ulama, wonten kiai sing sok cerita nek didatangi oleh Kanjeng Nabi sebagaimana kisahnya sinten iki sing rong suwe iki. Sing rong suwe iki sinten iku? Sing mengaku malah terus di napa niku didakwa pembohongan publik niku. Lah mosok aku ngimpi karo Kanjeng Nabi nek misale aku pas ngimpi ki nggawa HP ya tak foto. Ra kandel nek ngimpi kalian Kanjeng Nabi malah diterko napa pembohongan publik. Padahal kalau kita bermimpi dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, itu betul-betul dengan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa digantikan wajahnya. Jadi iblis, setan itu mboten iso membo-membo Rasulullah, tidak bisa. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu dengan Rasulullah, ya, itu memang benar-benar didatangi oleh Rasulullah. Nah, Bilal ngoten Bapak Ibu. Bilal itu mimpi ketemu dengan Rasulullah. Ajeng Rasulullah niku ngendikane, Bilal, apa kowe ra kangen karo aku? Pun ngoten niku tok. Akhiripun begitu Bilal niku wungu sare, nangis sedina utuh. Wis akhire kukut-kukut balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Begitu teko ke Madinah, nggih. Akhiripun kepanggih kalian putunipun Kanjeng Nabi Hasan kalih Husain.
Lajeng dipun aturi Hasan kaliyan Husain, "Paman, aku mbok minta paman mengumandangkan adzan lagi di Masjid Nabawi." Ini merinding loh, ini tak ini. Minta panjenengan mbok adzan melih teng Masjid Nabawi. Akhiripun Bilal niku menyanggupi, walaupun pas ajeng lunga niku wau kan mergo mboten iso adzan. Nek adzan kelingan kalian Kanjeng Nabi mboten tutup. Akhiripun Bapak Ibu Bilal adzan. Bilal adzan di Masjid Nabawi. Orang seantero Madinah itu kaget. Wah, ini Rasulullah bubrek meneh yo. Gitu. Akhirnya bayangannya itu sebagaimana dulu ketika Rasul masih hidup, yang adzan itu Bilal. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi, tak ke Kanjeng Nabi miyos mulih. Ternyata ming suarane Bilal. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, ternyata itu adalah adzan terakhir dari Bilal bin Rabah, karena setelah peristiwa itu Bilal kemudian jatuh sakit dan sampai akhirnya wafat. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku sekilas kisah tentang sahabat Rasulullah SAW namine Bilal bin Rabah. Mugi-mugi wonten manfaatipun dados pelajaran kangge kita sedaya. Amin. Kula cekapaken semanten kultum subuh menika bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.